Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi amarana bi ittiba'il huda. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimud jillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Summa qala wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Summa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat ka yaumi waladat ummu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah salat Id Masjid Al-Ula yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar yang mulia serta saat-saat yang mustajab ini, kami selaku khatib mengajak dan mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memperbaiki, menyervis, serta meningkatkan ketakwaan kita bersama. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan seoptimal mungkin apa yang menjadi perintah Allah dan berupaya sedini mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, karena mulia tidaknya manusia di hadapan Allah hanya dilihat dari sisi ketakwaan kita masing-masing. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Dalam kesempatan khutbah kali ini, kami mengambil tema atau judul Momentum Idul Fitri, raih kesucian kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia yang lahir di permukaan bumi ini, dimanapun tempatnya,
apapun agama orang tuanya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tidak berdosa, suci, lahir dan batin, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap manusia yang lahir di permukaan bumi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Seiring berjalannya waktu, maka jiwa manusia sudah terkontaminasi. Kesucian lahir batin sudah ternodai. Mulut, pendengaran, penglihatan, jiwa sudah berlumuran dengan dosa. Sehingga Allah tidak segan-segan mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang karena dosa-dosa yang dilakukan, karena maksiat yang diperbuat. Dengan rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang namanya ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini Allah skenariokan, Allah rencanakan, diberikan kepada manusia untuk dapat meraih kesuciannya kembali, untuk menghapus dosa-dosanya kembali. Alangkah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membiarkan kita dalam keadaan berlumuran dengan dosa. Satu ibadah yang istimewa. Dua hadis yang bisa kita jadikan dasar terhadap statement kami ini. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata iman dan mencari ridha Allah, diampuni dosa-dosa. Hadis yang kedua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat kayaumi waladatu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata iman dan mencari ridha Allah, tanggal 1 hari ini, tanggal 1 Syawal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksana bayi yang baru keluar dari perut ibu, sekalipun umurnya 60 tahun, 70 tahun, mapute-pute di luarnya, sudah punya menantu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat orang ini seperti bayi, tidak punya dosa, bersih hatinya, bersih batin. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Tapi belum cukup, belum sempurna. Kalau kita melihat Al-Quran, Al-Imran
112. Duribat alaihi muzillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun Anda berada, dimanapun Bapak berada, dimanapun Ibu berada, selalu dalam suasana yang tidak beruntung, dalam suasana yang tidak baik, kecuali Ibu, Bapak memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hubungan vertikal. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Harus kita perbaiki. Apalah artinya ibadah puasa sementara hubungan manusia sesama manusia tidak kita perbaiki. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan khutbah, tiba-tiba dicegat oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, saya bacakan doa, sampian yang mengaminkan. Coba bayangkan dahsyatnya doa ini. Malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan engkau puasa, jangan terima puasa orang yang berdosa dengan orang tua, dengan bapaknya, dengan ibunya, masih berdosa, terhalang diterimanya ibadah puasa kita. Malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah yang punya orang tua, begitu pulang dari masjid ini, minta doa, minta redha. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang istri yang masih berdosa dengan suaminya. Ibu-ibu di belakang saya ingatkan, 1 bulan ibu berpuasa sia-sia. Kalau sementara suami ibu masih ada sakit hati, kecewa dengan ibu. Begitu pulang nanti, sebelum bersalaman dengan orang lain, minta maaf dulu, minta reda dulu dengan suami. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang yang masih berdosa dengan saudaranya. Ini yang lebih berat. Saudara yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan hanya adik kita, bapak kita, saudara kita, teman di pasar, teman di kantor, bertetangga, bisa menghalangi, bisa menghambat ibadah kita sampai kepada Allah. Mari ketiga hal ini kita lakukan. Jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pertahankan kesucian yang kita perjuangkan bersusah payah. Kita paksakan haus, lapar di siang hari. Kita paksakan ngantuk kita di malam hari. Kita bangun subuh sholat. Kita pertahankan, jangan kita kotori. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, surah An-Nahl 92. Wala takunu kallatina kadat gaslamin ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah, kamu jangan seperti seorang wanita yang melakukan satu tenunan taimat, tenung ina semugi. 1 bulan lamanya dia lakukan tenunan, bikin kain, bikin songket. 1 bulan baru selesai. Hujan panas dia lakukan tenunan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Baru 1 jam setelah selesai, baru 1 hari dirusak dengan tangannya sendiri. Ini fenomena di masyarakat kita. Bersusah payah 1 bulan, baru 1 hari dikotori sudah. Apa yang biasa ditinggalkan, main judi, berzina, di bulan Ramadan kembali dia lakukan. Perintah-perintah Allah, sholat, mengaji, dan sebagainya. Begitu selesai Ramadan, sudah ditinggalkan. Inilah gambaran fenomena sebagian umat Islam. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Nahl ayat 92. Mari kita pertahankan kesucian.
Kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita sehingga mampu mempertahankan kesucian, kebersihan jiwa hingga sampai Ramadan akan datang. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.